Hansi Flick mengundurkan diri dari pelatih jika Laporta tidak terpilih lagi. Menjelang pemilihan Presiden Barcelona, ketegangan meningkat seputar proyek klub dan bagaimana segala sesuatunya bisa berubah dengan adanya wajah baru di pucuk pimpinan. Masa jabatan Joan Laporta sejauh ini tidak berjalan mulus, namun sang presiden memastikan tim bisa keluar dari situasi keuangan yang sulit. Dia membawa mereka kembali ke panggung besar dengan inti muda yang kuat dan proyek yang menarik. Hansi Flick tentu saja merupakan bagian besar dari proyek Laporta dan merupakan orang kepercayaannya. Oleh karena itu, hasil pemilu dapat memainkan peran besar dalam menentukan masa depan pelatih asal Jerman itu di klub, karena ia melihat dirinya sebagai bagian dari proyek Laporta. Seperti diberitakan Marca dalam laporannya baru-baru ini, Hansi Flick senang dengan kepemimpinan Deco dan Laporta, dan bahkan bersedia memperpanjang masa tinggalnya di Catalonia jika Laporta terpilih kembali sebagai presiden. Manajer dan pejabat presiden telah membicarakan hal ini, tetapi belum ada konfirmasi resmi yang akan diumumkan hingga 1 Juli, ketika Laporta akan menjabat kembali jika dia menang. Namun, ketika presiden baru datang, Flick akan memikirkan kembali masa depannya di klub dan posisinya sebagai pelatih kepala. Ia akan melakukan pembicaraan dengan calon baru tersebut, namun saat ini kemungkinan besar ia akan mengundurkan diri dan kontraknya bahkan belum berakhir pada tahun depan. Kandidat Presiden Victor Font telah berbicara secara terbuka tentang bagaimana dia akan mempertahankan Flick sebagai pelatih jika dia menang, tetapi sang pelatih tidak begitu jelas mengenai hal itu. Jika Font dipilih, maka tidak pasti apakah pelatih Jerman itu akan bertahan setelah musim ini. Jadi banyak hal bergantung pada pemilu yang akan datang dan apa yang dihasilkan dari pemilu tersebut. Barcelona prioritaskan striker baru di bursa transfer musim panas. Jendela transfer musim panas kali ini menjadi momen krusial bagi Barcelona, terutama jika mereka kembali menerapkan aturan 1:1 La Liga. Klub berencana untuk memperkuat beberapa posisi, dengan fokus utama pada bek tengah dan penyerang. Musim ini, lini pertahanan Barcelona telah menjadi perhatian serius, meskipun ada peningkatan performa yang berbuah lebih banyak clean sheet. Duet Pau Cubarsí dan Eric Garcia telah membangun koneksi yang solid, dan kehadiran Ronald Araujo, Gerard Martin, serta Andreas Christensen memberikan kedalaman di posisi tersebut. Dengan demikian, Barcelona tidak lagi terlalu terdesak untuk melakukan pembelian besar-besaran di sektor ini. Menurut laporan dari Sport, Barcelona kini lebih memprioritaskan perekrutan seorang penyerang bintang. Hal ini dikarenakan kepergian Robert Lewandowski dari Spotify Camp Nou saat kontraknya berakhir pada bulan Juni sudah dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Barcelona menilai penting untuk mendatangkan penyerang dengan kemampuan mencetak gol yang mumpuni dibandingkan menambah bek tengah baru. Ferran Torres memang tampil mengesankan musim ini sebagai penyerang tengah, namun jika Lewandowski pergi, Hansi Flick tidak memiliki banyak pilihan lain untuk mencetak gol. Dalam beberapa bulan terakhir, Barcelona telah dikaitkan dengan beberapa nama penyerang. Julian Alvarez menjadi sosok yang paling disukai oleh Joan Laporta, sementara ketertarikan juga muncul terhadap Harry Kane dan Serhou Guirassy. Namun, apakah Barcelona kembali ke aturan 1:1 akan menentukan apakah mereka bisa berbelanja besar atau harus mencari opsi dengan biaya rendah? Setelah pemilihan Presiden Barcelona selesai, akan lebih jelas siapa yang akan dikejar. Barcelona ingin perpanjang kontrak Lewandowski dengan gaji lebih rendah. Barcelona sedang mempertimbangkan untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada Robert Lewandowski agar tetap berada di Camp Nou setidaknya untuk 1 musim lagi, tetapi hanya dengan gaji yang lebih rendah. Menurut laporan ESPN, kapten tim nasional Polandia itu akan menjadi pemain bebas transfer musim panas ini, dan masa depannya di Barcelona masih belum pasti. Manajer Blaugrana, Hansi Flick, senang dengan sikap dan performa Lewandowski. Itulah mengapa klub sedang mempelajari berbagai opsi untuk mempertahankan pemain tersebut setidaknya hingga Juni 2027.
Prioritas Barcelona musim panas ini ialah merekrut striker yang dapat bersaing dengan Ferran Torres. ESPN melaporkan bulan lalu bahwa striker Atletico Madrid Julian Alvarez tetap menjadi rekrutan ideal Presiden Barcelona Joan Laporta, tetapi klub juga mempertimbangkan kandidat lain seperti Dusan Vlahovic yang kontraknya dengan Juventus berakhir pada Juni 2026. Barcelona sangat ingin Lewandowski yang akan berusia 38 tahun pada Agustus 2026 untuk tetap memainkan peran pendukung jika ia setuju untuk menurunkan gajinya. Sejauh ini Blaugrana dikabarkan belum memulai negosiasi dengan Lewandowski. Namun, Direktur Olahraga Barcelona Deco dan Flick bermaksud untuk segera berbicara dengan pemain tersebut untuk membahas masa depannya. Soalnya Barcelona percaya bahwa ia dapat terus memainkan peran penting di ruang ganti. Lewandowski, yang tiba di Camp Nou pada 2022 dari Bayern Munchen, tetap menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Barcelona. Dengan mengurangi gaji Lewandowski, Barcelona akan dapat membebaskan ruang untuk memberi tempat bagi pemain lain yang akan direkrut musim panas ini. Blaugrana ingin memperkuat lini pertahanan mereka dengan seorang bek tengah. Mereka juga harus memutuskan apakah akan menggunakan opsi pembelian Marcus Rashford, yang bergabung dengan status pinjaman dari Manchester United. Barcelona siap penuhi klausul 30 juta euro untuk permanenkan Marcus Rashford. Barcelona dikabarkan telah mengambil keputusan final untuk mengamankan jasa penyerang sayap Inggris, Marcus Rashford, secara permanen dan akan dikontrak selama 3 tahun. Klub raksasa Spanyol ini siap memenuhi klausul pembelian senilai 30 juta euro sekitar 510 miliar, yang tertuang dalam kontrak peminjaman sang pemain dari Manchester United. Keputusan ini diambil setelah Rashford menunjukkan performa impresif sejak bergabung dengan Barcelona. Menurut laporan dari Sport dan Mundo Deportivo, Dewan Direksi Barcelona memiliki pandangan yang bulat untuk mengaktifkan klausul pembelian Rashford. Angka 30 juta euro dianggap sebagai harga yang wajar dan dapat diterima, mengingat kualitas serta dampak signifikan yang telah ditunjukkan oleh pemain berusia 28 tahun tersebut di lapangan maupun dalam integrasinya dengan tim. Barcelona tidak berniat untuk menegosiasikan harga yang lebih rendah, mengingat Manchester United juga tidak bersedia menurunkan tuntutan mereka. Pihak klub Catalan meyakini bahwa nilai tersebut sepadan, terutama jika dibandingkan dengan tingginya valuasi penyerang lain di pasar transfer saat ini. Keputusan Barcelona ini sangat didukung oleh statistik Rashford selama berseragam Blaugrana. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 33 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 10 gol dan menyumbangkan 13 assist. Performa gemilangnya ini menjadi faktor kunci yang meyakinkan manajemen klub untuk segera mengamankan transfernya secara permanen. Selain kontribusi di lapangan, Rashford juga dilaporkan telah menyetujui penurunan gaji dibandingkan dengan yang ia terima di Manchester United, sehingga mempermudah penyesuaiannya dengan struktur keuangan Barcelona. Jika tidak ada kendala tak terduga dalam beberapa bulan ke depan, seperti masalah fisik yang serius, kesepakatan transfer ini diperkirakan akan rampung pada akhir musim.